Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah, sebuah kisah yang berjudul Pohon Angker. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman hubungi saja kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Samsul, jenenge pohon warung niku beneran angker ta? Tanya Dani dengan suara pelan saat mereka duduk di pos ronda. Pak Samsul mengerling ke arah ujung jalan yang mengarah ke pekuburan tua, lalu tersenyum tipis. Ya jenenge juga cerita lama le, orang dulu suka lebay. Tapi kemarin Mas Gino lihat bayangan pak, katanya gede, perempuan, berdiri diam, pas diteriaki hilang pak. Dani menggigit bibir. Pak Samsul menepuk pundaknya. Bayangan bisa datang dari apa saja, pikiranmu sendiri yang main. Angin malam menggoyangkan daun-daun kering di jalanan. Lampu pos ronda berkelip-kelip, cahayanya melemah. Dani menarik jaketnya lebih rapat. Di kejauhan, bayangan pohon waru menjulang seperti raksasa tidur. Dahan-dahannya menyebar ke segala arah, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang bergerak-gerak mengikuti hembusan angin. Kenapa ya pak? Pohon itu nggak pernah gundul. Musim apapun daunnya tetap lebat. Tanahnya subur le, dekat sumur tua. Tapi mata Pak Samsul tidak menatap Dani saat menjawab. Pandangannya tertuju pada kegelapan di ujung jalan, tempat pohon waru berdiri tegak di tengah makam-makam tua yang berjejer rapi. Jari-jarinya meremas cangkir kopi hingga buku-buku tangannya memutih. Pak Samsul pernah lihat sendiri nggak? Maksudku hal-hal aneh di sana. Pertanyaan Dani menggantung di udara. Pak Samsul mengangkat cangkirnya, menyeruput kopi yang sudah dingin. Bibirnya bergerak sedikit saat menurunkan cangkir itu kembali. Yang penting kita jaga desa ini tetap aman, Le. Itu tugasmu sebagai hansip. Jawaban yang menghindar. Dani menyadari itu, tapi tidak memaksa. Ia sudah mengenal Pak Samsul cukup lama untuk tahu bahwa pria parubaya itu punya caranya sendiri menyimpan rahasia. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Suara gamelan dari hajatan di ujung desa masih terdengar samar-samar. Sesekali tawa dan tepuk tangan menyatu dengan dentingan kendang, tapi suara-suara itu terasa jauh sekali dari pos ronda mereka yang sepi. Besok giliran Rino yang jaga ya pak? Iya, kamu istirahat saja, demammu belum sembuh betul. Dani bangkit dari kursi plastiknya. Ia meraih senter yang tergantung di dinding bambu pos ronda. Cahayanya masih terang, tapi entah mengapa malam ini terasa lebih gelap dari biasanya. Pak Samsul, pulang nggak? Sebentar lagi, mau ngecek keliling dulu. Tapi setelah Dani pergi, Pak Samsul tidak beranjak dari tempat duduknya. Ia menatap kosong ke arah pohon waru yang kini hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Hanya siluetnya yang menggelayut seperti bayangan hantu raksasa. Keesokan malamnya Rino datang dengan wajah kusut. Mata mudanya tampak lelah, kantung matanya menghitam. Semalaman gak bisa tidur pak, mimpi aneh terus. Pak Samsul menggeser kursinya, memberi tempat untuk Rino duduk. Mimpi apa? Ada perempuan hamil, rambutnya panjang banget, nutup muka. Dia panggil-panggil jenengku pak, tapi suaranya kayak garukan kuku di papan. Cangkir kopi di tangan Pak Samsul bergetar sedikit. Ia meletakkannya di meja dengan hati-hati, terlalu hati-hati untuk sekedar menurunkan cangkir. Mungkin kebanyakan nonton film horor kamu. Saya jarang nonton pak, lagi pula mimpinya hidup banget, kayak nyata. Angin malam bertiup lebih kencang, daun-daun kering berguguran dari pohon-pohon di sepanjang jalan. Suara gemersik itu terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang tidak dapat dipahami. Pak, aku boleh nanya sesuatu? Apa? Dulu pernah ada kejadian di pohon waru itu enggak? Maksudku, sebelum jadi tempat angker begini. Pak Samsul terdiam lama.
Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja plastik dengan irama yang tidak beraturan. Matanya menatap lampu pos yang bergoyang tertiup angin. Kenapa tanya seperti itu? Soalnya mbahku dulu pernah bilang, tempat-tempat angker itu biasanya ada sejarahnya. Ada yang meninggal dengan cara tidak wajar atau... Wes Torin, urusan masa lalu biarkan di masa lalu. Nada suara Pak Samsul berubah, lebih keras, lebih tegas. Rino mengecek jam di ponselnya, baru pukul 9 malam. Tapi suasana di sekitar pos ronda terasa mencekam. Ya wis Pak, aku mulai patroli ya. Hati-hati, jangan terlalu jauh. Jalanan berbatu dan berlubang memaksa Rino untuk berjalan hati-hati. Setiap langkahnya harus diperhitungkan agar tidak tersandung atau terperosok. Tok-tok. Suara sepatunya terdengar jelas, menggema di antara rumah-rumah penduduk yang telah lama tenggelam dalam tidur malam. Semakin jauh ia melangkah menuju ujung desa, suasana terasa semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik yang tadinya ramai mulai menghilang. Satu demi satu. Kini hanya derap langkah kakinya yang terdengar, berpadu dengan desiran angin yang sesekali berhembus, seperti bisikan halus di telinga. Hampir sampai, gumamnya lirih. Mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang merayap naik dari perut ke dadanya. Di hadapannya pohon waru tua tampak berdiri angkuh, batangnya besar dan menghitam, dipenuhi bekas luka yang telah mengering. Kulit kayunya mengelupas tidak beraturan, membentuk pola-pola aneh yang dari kejauhan menyerupai wajah-wajah menyeringai. Dan dahannya menjuntai rendah, nyaris menyentuh tanah makam yang basah dan dipenuhi kabut tipis. Pohon itu usianya pasti jauh lebih tua dariku, ucapnya pelan. Cahaya senternya menyorot ke arah pohon beberapa saat. Rino masih berdiri di tepi area pekuburan. Ia menarik nafas pelan, lalu mengangkat senternya dan menyapukan cahaya ke berbagai arah. Nisan-nisan tua berdiri tidak beraturan. Sebagian miring, retak, bahkan tertutup semak liar. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tidak terlihat. Segala suara lenyap, tidak ada jangkrik, tidak ada desir, hening, sunyi yang menyesakkan dada. Apa ini? Bisik Rino, matanya menyipit, menembus pekat. Di bawah dahan terendah pohon waru berdiri seseorang, diam, tidak bergerak. Bayangan tubuhnya menyatu dengan kelam malam, hanya terlihat samar dalam sorotan senter yang mulai bergetar di tangan Rino. Jantungnya berdetak kencang, nafasnya memburu. Cahaya senter menari liar, menciptakan siluet aneh di sekitar sosok itu. Siapa kamu? Suara Rino menggelegar memecah kesunyian malam. Sosok itu tidak menjawab, tidak juga bergerak, hanya berdiri, kepalanya sedikit tertunduk, seperti menatap tanah atau mungkin menatap Rino dari balik rambut panjang yang menutupi wajah. Bu, ibu tidak apa-apa. Rino melangkah lebih dekat, meski setiap sel dalam tubuhnya berteriak agar ia lari. Senter ia arahkan langsung ke sosok itu. Kulitnya pucat seperti mayat, lengan-lengannya menggantung lemas di samping tubuh. Tidak ada gerakan sama sekali, bahkan untuk bernapas. Tiba-tiba kepala sosok itu terangkat perlahan. Tidak ada wajah di sana, hanya lubang-lubang hitam di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Lubang-lubang itu seperti menghisap cahaya senter Rino. Dan dari lubang-lubang itu terdengar suara tangisan bayi. Tangisan yang perlahan menjadi teriakan. Rino terjatuh ke belakang. Senternya terlempar, berguling di tanah berbatu. Dalam kegelapan ia merangkak mundur sampai berteriak tidak karuan. Pak Samsul! Pak Samsul! Ia bangkit dan berlari sekuat tenaga. Meninggalkan area pekuburan, di belakangnya suara tangisan bayi itu semakin keras, bercampur dengan suara tawa yang mengerikan. Pagi harinya warung Buati ramai dengan obrolan warga. Rino sampai pingsan, Bu, muntah-muntah lagi. Katanya lihat perempuan hamil tanpa wajah. Astaga. Sudah aku bilang, jangan main-main sama pohon waru itu. Buati menggeleng-gelengkan kepala sambil menyajikan kopi untuk para pelanggannya. Dulu eyang-eyang kita sudah pesan, tempat itu memang gak boleh diganggu. Di pojok warung Pak Samsul duduk sendirian. Cangkir kopinya sudah dingin, tidak tersentuh sama sekali. Wajahnya pucat, mata cekung, seperti orang tidak tidur berhari-hari. Pak Samsul, jenengan percaya sama cerita Rino? Tanya Pak Karno yang baru saja datang.
Pak Samsul menatap ke arah jendela warung. Di sana, pohon waru terlihat berdiri tegak di kejauhan, dan dahannya bergoyang pelan tertiup angin pagi. Percaya nggak percaya, yang penting kita harus lebih hati-hati. Maksudnya? Tempat itu, Pak Samsul berhenti sejenak, suaranya bergetar. Tempat itu punya cerita yang belum selesai. Seluruh warga terdiam. Semua mata tertuju pada Pak Samsul yang biasanya selalu menepis cerita-cerita mistis dengan senyum dan candaan. Cerita apa, Pak? Bu Hati bertanya dengan suara pelan. Pak Samsul bangkit dari kursinya. Ia merogoh saku dan meletakkan uang untuk kopinya di meja. Langkahnya goyah saat menuju pintu warung. Tanyakan pada pohon itu sendiri, mungkin dia mau cerita. Setelah Pak Samsul pergi, warung Bu Hati tetap hening. Warga saling pandang dengan wajah bingung dan takut. Ada sesuatu yang disembunyikan Pak Samsul dan mereka semua merasakannya. Malam itu tidak ada yang berani melakukan patroli malam. Pos ronda kosong melompong. Dan di kejauhan pohon waru berdiri sendiri dalam kegelapan, menyimpan rahasia. Pak, di dapurku, astagfirullah, aku lihat bayi merangkak, Pak. Suara Bu Hati menggema di ruang pertemuan warga malam itu. Nafasnya tersegal, wajahnya pucat pasi. Pak RW bangkit dari kursi plastiknya. Bayi siapa? Merah, Pak, merah semua, merangkak dari arah pintu belakang. Aku pikir itu bayi tetangga, tapi dia meleleh, Pak, seperti darah tumpah ke lantai dapurku. Suaranya pecah. Ruang pertemuan yang biasanya ramai dengan obrolan warga mendadak sunyi. Lampu neon berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Semua mata memandang tegang ke arah Bu Hati yang berdiri gemetar di tengah ruangan. Pak Karno menelan ludah keras. Keringat mulai mengucur di pelipisnya meski kipas angin berputar kencang. Tadi pagi anakku Lilis bilang habis main sama Mbak berdarah di halaman belakang. Aku kira cuma hayalan anak kecil, tapi dia bilang mbaknya rambutnya panjang dan bawa bayi, Pak. Bayinya nangis terus diem, matanya putih semua. Suara jangkrik di luar ruangan seakan mendadak lenyap. Yang tersisa hanya detak jam dinding yang terdengar keras sekali, seperti detakan jantung raksasa. Pak Samsul duduk diam di pojok ruangan, mengenakan sarung kotak-kotak pudar dan baju koko yang lusuh. Kedua tangannya terlipat di atas paha. Buku-buku jarinya memutih karena mengepal terlalu kuat. Wajahnya sayu. Kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Mata yang dulu selalu jernih kini tampak keruh, seperti air kolam yang sudah lama tidak diganti. Kita harus lakukan sesuatu, ujar Pak RW dengan suara berat dan gemetar. Ini sudah makin parah. Dulu hanya 1-2 penampakan di area makam. Sekarang mereka mulai masuk ke rumah warga. Mas Gino menggeser duduknya. Kursi plastik berbunyi nyaring. Aku lihat dia di kaca mobilku, Pak. Baru saja pulang dari kota, parkir di depan rumah. Pas mau ambil tas di jok belakang, muncul bayangan perempuan di kaca spion. Rambutnya lepek basah, bajunya sobek-sobek. Terus dia senyum. Tapi senyumnya bukan senyum manusia. Bibirnya robek sampai ke telinga. Beberapa warga bergidik. Ada yang mengusap lengannya sendiri, ada yang membaca doa dalam hati. Aku lihat dia berdiri di depan pintu musola habis Isya kemarin. Tambah Pak Darto dengan suara bergetar. Aku kira jamaah yang tertinggal. Aku samperin sambil bilang, Bu, sudah selesai. Dia hilang. Tapi bau busuknya tinggal, kayak ikan mati yang sudah berhari-hari. Angin malam bertiup kencang membuat pintu kayu ruang pertemuan berderit. Suara itu seperti rintihan panjang yang membuat bulu kuduk merinding. Di sudut ruangan Mbok Kenes duduk dengan selendang hitam menutupi sebagian wajahnya. Mata tuanya setengah tertutup, tapi tatapannya tajam seperti pisau. Kerutan di wajahnya dalam sekali, seperti pahatan kuno yang menyimpan banyak rahasia. Roh itu tidak datang untuk menakut-nakuti. Suaranya lirih tapi menggetarkan, seperti angin yang melewati gua kosong. Dia menuntut, ada yang belum selesai. Semua mata beralih padanya, hening total menyelimuti ruangan. Apa maksudnya, Mbok? Tanya Pak RW sambil menyeka keringat di dahinya. Keadilan. Mbok Kenes mengangkat kepalanya perlahan. Sudah terlalu lama ditutup, terlalu lama dikubur.
kalian semua lupa atau pura-pura lupa. 20 tahun lalu seorang gadis menggantung diri di pohon waru itu. Perutnya membuncit 8 bulan. Anak siapa? Tidak pernah diusut. Kasusnya ditutup begitu saja. Hening yang mencekam mengisi ruangan. Beberapa warga saling pandang dengan mata yang mulai curiga. Yang lain menundukkan kepala, seperti menghindari tatapan. Pak Samsul mengangkat kepalanya perlahan. Sorot matanya kosong, seperti orang yang kehilangan jiwa. Namanya Sarni, lanjut Mbok Kenes. Suaranya makin pelan tapi makin menusuk. Gadis desa yang suka bantu-bantu bersih-bersih di rumah orang, rajin, sopan, tidak pernah macam-macam. Sampai suatu hari dia hamil dan tidak mau bilang siapa bapaknya. Wong sindah karo pacare ya pasti meteng loh. Pak Samsul menjawab dengan tenang. Aku tahu Sarni. Dia itu bukan perempuan murahan. Dia anak yang rajin sholat. Jawab Mbok Kenes, suaranya terdengar serak. Beberapa warga menoleh ke arah Pak Samsul. Ada yang tidak berani menatap langsung, ada pula yang diam-diam mulai saling berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Pak Samsul menekuk ludah dengan susah payah. Jakun di lehernya naik turun berkali-kali. Ia mencoba tersenyum, tapi sudut bibirnya bergetar seperti daun di angin kencang. Itu sudah lama sekali, Mbok. Jangan bawa-bawa masa lalu. Apa gunanya? Roh tidak mengenal waktu, Samsul. Mbok Kenes menatapnya langsung. Kalau luka-luka belum ditutup dengan benar, darahnya akan terus mengalir. Kalau dosa belum diakui, arwah akan terus gentayangan. Pak Samsul berdiri tiba-tiba. Kursinya jatuh ke belakang dengan suara gedebuk keras. Aku harus pulang. Aku gak enak badan. Malam itu pertemuan bubar dalam ketegangan yang mencekam. Tidak ada kesimpulan, tidak ada keputusan. Yang ada hanya kecemasan yang lebih pekat dari sebelumnya. Seperti kabut tebal yang menyelimuti seluruh desa. Di luar angin malam membawa bau anyir yang menusuk hidung. Bau seperti darah segar bercampur tanah basah. Dari kejauhan pohon waru berdiri bekaku melawan langit kelam. Dahan-dahannya bergoyang pelan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak seperti tangan-tangan yang melambaikan selamat tinggal. Keesokan harinya warga semakin tertekan. Pagi yang biasanya disambut dengan semangat, kini terasa berat dan mencekam. Pak Salim, penjaga warung kelontong, menemukan sesuatu yang membuat perutnya mual. Di atas meja jualannya, bekas jejak darah kecil tersebar tidak beraturan. Padahal warung sudah ia tutup rapat sejak sore kemarin. Dikunci dari luar. Bentuknya kecil-kecil, kayak tapak tangan bayi. Ucapnya kepada pembeli pertama yang datang. Tangannya gemetar saat mengambil uang kembalian. Tapi anehnya darahnya masih basah, padahal sudah semalam. Bu Marni yang sedang membeli gula menggeleng-gelengkan kepala. Pak Salim, mending warung ditutup dulu sampai keadaan membaik. Terus mau makan apa? Ini satu-satunya warung di desa. Anak-anak mulai demam dan mengigau di malam hari. Mereka terbangun dengan mata kosong, menyebut nama yang sama berulang-ulang, Sarni. Orang tua mereka bergantian menjaga, tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain membaca doa dan memberikan kompres. Mbak Sarni ngajak aku ke pohon besar, ujar Rena, anak SD kelas 2 dengan mata yang menatap kosong ke langit-langit kamarnya. Dia bilang pengen peluk bayinya kedinginan, katanya nangis terus di dalam perutnya. Bu Karno yang menjaga anaknya itu bergidik mendengar ucapan polos yang mengerikan itu. Rena, jangan ngomong aneh-aneh. Mbak Sarni siapa? Ibu gak kenal. Yang rambutnya panjang, Bu, yang bajunya basah. Dia bilang, Nak, tolong sampaikan sama Pak Samsul. Aku tunggu dia di pohon. Aku bawa bayinya. Bu Karno langsung memeluk anaknya erat-erat, membisikkan ayat-ayat suci di telinganya. Sejak pertemuan malam itu, Pak Samsul mengurung diri di rumah kayu tuanya yang berdiri tidak jauh dari area makam. Tirai jendela tertutup rapat, meski siang hari. Pintu depan terkunci dari dalam dengan 2 buah gembok besar. Ketika Buati dan tetangga lain membawakan makanan, ia tidak keluar menyambut seperti biasanya. Makanan diletakkan di depan pintu dan keesokan harinya ditemukan tidak tersentuh, sudah basi dan dimakan semut.
Suara azan maghrib yang biasanya membuatnya bergegas ke musola kini tidak lagi direspon. Dari luar tetangga hanya mendengar suara gumaman tidak jelas dan sesekali jeritan halus, seperti orang yang bermimpi buruk. "Pak Samsul kenapa ya? Kok sejak pertemuan kemarin dia nggak kelihatan lagi?" tanya salah satu warga saat mereka berkumpul di warung kopi. "Mungkin saja dia sedang sakit, namanya juga orang udah sepuh, pasti sakit-sakitan," jawab yang lainnya. Suasana warung mendadak sepi, hanya gesekan cangkir dan sendok dari pihak warung sedang mengaduk kopi. Suatu malam, Pak Karno yang kebetulan lewat melihat sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Di beranda rumah Pak Samsul, seseorang berdiri membelakangi jalan. Perempuan, perutnya membuncit besar, rambut panjang menjuntai sampai pinggang, basah dan menetes. Bajunya compang-camping, menempel di tubuh pucat. "Sopo kuwi? Apa jangan-jangan dia tamu Pak Samsul, tapi kok orang melebu?" gumam Pak Karno, matanya terus menatap wanita itu dengan teliti. Wanita itu terus mengelus perutnya dengan gerakan melingkar, perlahan dan lembut, seperti ibu yang menenangkan bayi dalam kandungan. Kepalanya menghadap ke jendela rumah Pak Samsul yang tertutup tirai. Pak Karno gemetar, kakinya kaku tidak bisa bergerak, nafasnya tertahan di tenggorokan. Dari kejauhan ia bisa mendengar suara senandung halus, seperti lagu Nina Bubu yang dibawakan dengan suara parau. Sosok itu berdiri di sana selama hampir 1 jam, tidak bergerak sama sekali, hanya tangannya yang terus mengelus perut buncit itu, dan suara senandung yang sesekali berhenti digantikan dengan isakan halus. Baru setelah ayam jantan berkokok pertama kali, sosok itu menghilang. Seperti kabut yang tertiup angin, ia lenyap tanpa jejak. "Astagfirullah, kok hilang? Apa jangan-jangan dia?" Pak Karno segera berlari pulang dengan nafas terengah-engah, tidak berani menoleh ke belakang. Desa Waringin Lestari berubah total. Malam-malam yang dulu diisi dengan suara gamelan dan obrolan santai di pos ronda, kini diganti dengan keheningan mencekam. Setiap angin malam membawa bisikan samar yang tidak bisa dipahami. Setiap jendela rumah memantulkan bayangan yang tidak dikenal penghuninya. Anak-anak berhenti bermain di halaman setelah sore, orang dewasa pulang lebih cepat dari ladang, bahkan anjing-anjing kampung tidak lagi menggonggong di malam hari, seolah mereka juga merasakan kehadiran yang tidak wajar. Pohon itu bukan lagi sekedar tempat keramat yang dihindari. "Pak Samsul, itu siapa yang duduk di samping Bapak tadi pagi?" tanya Bu Rini, pemilik warung dekat jalan setapak. Pak Samsul yang baru saja duduk membeli kopi pagi itu mendongak. Cangkir di tangannya bergetar sedikit, kopi panas sambil tumpah ke pangkuannya. "Siapa, Bu?" "Perempuan, bajunya sobek-sobek, rambutnya panjang sampai pinggang." Bu Rini menyeka tangannya dengan kain lap berkali-kali, seperti gugup. "Aku lihat dia duduk di bangku kayu samping Bapak. Dari jendela dapur aku bisa lihat jelas. Tapi waktu aku buka pintu warung buat nyapa, dia nggak ada." Pak Samsul terdiam, wajahnya datar, tapi mata kanannya berkedip cepat, seperti ada yang mengganggu. "Mungkin ibu salah lihat. Pagi-pagi begini mata masih buram." "Masa iya aku salah lihat? Padahal tadi pagi mataku rasanya tajam-tajam saja." Alisnya mengerut penuh tanda tanya. Ia terdiam sejenak lalu meraih cangkir di depannya dan meneguk kopi yang tinggal separuh. Aroma pahit itu seakan mencoba menjernihkan pikirannya yang masih berkabut. Tidak lama kemudian ia menyelipkan beberapa lembar uang ke atas meja. "Ini uangnya, Bu. Aku pamit pulang duluan." Tanpa menunggu jawaban, Pak Samsul berdiri, merapikan pecinya, lalu melangkah pergi meninggalkan warung Bu Rini. Pikirannya masih tertinggal di peristiwa pagi itu. Bu Rini tidak menanggapi, ia hanya menyerahkan kopi panas kepada pelanggan lain dengan gerakan kaku dan kembali ke dalam warung. Sesekali melirik dari balik tirai bambu. Sejak pagi itu, bisikan-bisikan mulai beredar di antara warga. Besok paginya dengan wajah pucat dan mata cekung, Pak Samsul mendatangi rumah Mbok Kenes. "Aku mau tanya sesuatu, Mbok," katanya sambil duduk di beranda bambu yang reot. Mbok Kenes tidak langsung menjawab. Ia memandang wajah Pak Samsul lama, mata tuanya yang keruh itu seperti membaca sesuatu. "Duduklah yang nyaman. Kau terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari." Aku merasa diikuti terus, Mbok. Sudah seminggu ini aku dengar suara bayi menangis di rumah.
padahal tidak ada bayi. Aku lihat sesuatu yang tidak masuk akal. Mbok Kenes mengaduk teh dalam gelas kaca dengan sendok kecil. Gerakannya sangat pelan dan hati-hati. Mereka datang bukan untuk main-main, Samsul. Arwah yang seperti itu tidak akan pergi begitu saja kalau belum dapat apa yang dia cari. Yang dicari apa? Ini semua terjadi sejak pohon waru itu mulai diganggu orang. Mungkin ada yang buang sampah sembarangan di area makam atau kencing di sana. Mbok Kenes berhenti mengaduk tehnya. Ia angkat wajah dan menatap mata Pak Samsul dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Bukan soal pohonnya, Samsul. Ini soal orang yang pernah mati di sana, yang arwahnya belum bisa tenang sampai sekarang. Dan kau tahu persis siapa dia. Pak Samsul mengalihkan pandangan ke halaman rumah Mbok Kenes yang ditumbuhi tanaman obat. Tangannya meremas ujung baju dengan gerakan tidak sadar. Orang-orang bilang itu Sarni, gadis yang dulu kerja serabutan di desa. Tapi itu sudah lama sekali, Mbok. 20 tahun yang lalu. Semua sudah selesai, sudah dikubur. Kau yakin sudah selesai? Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Samsul menundukkan kepala. Jemarinya gemetar kecil seperti daun yang tertiup angin. Arwahnya tidak berniat menakut-nakuti orang sembarangan, Samsul. Dia punya tujuan yang jelas. Dia hanya mencari keadilan untuk dirinya dan bayinya. Saya nggak ngerti apa-apa tentang itu, Mbok. Bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Mbok Kenes menghirup tehnya pelan. Mungkin saja kau tidak tahu, tapi aku percaya arwah itu tahu persis siapa yang membuat hidupnya berakhir dengan cara mengerikan. Maksud Mbok apa? Mbok nuduh aku yang bunuh Sarni? Suara Pak Samsul meninggi. Tubuhnya ikut berdiri dari duduknya, menahan amarah yang mulai mendidih. Mbok Kenes menatapnya dengan tatapan tenang, nyaris tanpa ekspresi. Orang nuduh, Samsul. Aku cuma ngomong fakta. Arwah nggak bakal muncul kalau nggak ada yang dituntut. Nadanya datar, tapi justru itulah yang membuat ucapannya terasa menggetarkan. Pak Samsul mengepalkan tangan, dadanya naik turun menahan gejolak. Percuma aku kesini, bukannya dapat jawaban malah tambah panas hati. Tanpa menunggu balasan, ia membalikan badan dan melangkah keluar rumah Mbok Kenes, membiarkan pintu kayu itu berderit, menutup percakapan yang menggantung di udara. Samsul, sampai kapan kamu bakal terus bertahan dengan sifat egoismu? Gumam Mbok Kenes seliri. Matanya masih menatap pintu yang baru saja dibanting Pak Samsul. Angin sore berdesir pelan, menyibak ujung selendang yang melingkar di bahunya. Di wajah tuanya tidak tampak amarah, hanya kesedihan yang dalam, seolah menyimpan kebenaran yang belum siap diungkap. Setelah percakapan itu, Pak Samsul berubah lebih drastis. Ia tidak keluar rumah selama 2 hari penuh. Ketika akhirnya muncul untuk membeli beras di warung, wajahnya pucat seperti mayat, mata merah berair. Ia seperti orang yang terus dihantui mimpi buruk tanpa henti, tanpa ada waktu untuk beristirahat. Suatu malam dengan tergesa-gesa, ia kemas pakaian seadanya ke dalam tas kresek, naik motor tengah malam, berusaha menempuh jalan keluar desa menuju kota. Tapi di tengah perjalanan, pohon mahoni besar tiba-tiba tumbang, menutup jalan raya. Tidak ada angin kencang, tidak ada hujan deras. Pohon itu roboh begitu saja, seperti ditebang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Brengsek, hardiknya. Tangannya terus berpegang pada stang motor. Di saat kayak ngene, malah roboh. Pak Samsul terpaksa putar balik, mencari jalan alternatif, tapi motor tuanya kembali mogok di tengah jalan sepi. Jancuk. Motor pakai mogok segala. Ia turun dan mencoba mendorong, berharap ada kendaraan lain yang lewat dan bisa menumpang. Tapi malam itu tidak ada satupun kendaraan yang melintas, seolah seluruh dunia menjadi kosong. Di kejauhan sekitar 50 meter di depannya, ia melihat seorang wanita berdiri diam di tengah jalan. Ia menggendong sesuatu, bayi kecil yang terus menangis dengan suara merintih pelan, seperti menyayat hati. Alhamdulillah, ono uang. Bisa numpang duduk sebentar, pikirnya sambil mendorong motornya lebih cepat. Permisi, Mbak. Sapa Pak Samsul dengan sopan. Wanita itu perlahan mulai berbalik. Pak Samsul tersentak mundur. Tubuhnya gemetar, matanya terbelalak saat melihat sosok yang ada di hadapannya, Sarni. Arwah wanita yang selalu meneror warga,
itu kini ada di hadapannya. Tanpa menunggu aba-aba, Pak Samsul berbalik, meninggalkan motornya berlari menuju rumah dengan nafas terputus-putus. Suara lengkingan tawa terdengar begitu nyaring, memecah keheningan malam. Tidak berapa lama Pak Samsul tiba di rumah. Ia segera masuk dan menutup pintu. Di kamarnya sambil gemetar ia mendengar suara nafas pelan dari pojok ruangan. Nafas pendek-pendek seperti orang yang sekarat. Suara apa itu? Ucap Pak Samsul gugup. Wanita itu gak mungkin ada di sini. Dia sudah mati dan semua rumah sudah aku kunci. Pak Samsul mencoba menenangkan dirinya. Saat ia memberanikan diri menoleh ke cermin lama di dinding, Sarni berdiri tepat di belakangnya. Mata membelalak kosong, darah segar menetes dari dagunya, membasahi baju compang-camping yang dikenakannya. Kenapa kau bunuh aku? Suara itu seperti angin dingin yang menembus tulang, membuat seluruh tubuh Pak Samsul menjadi kaku. Pak Samsul menjerit dengan suara serak, lalu tubuhnya limbung dan jatuh pingsan di lantai kayu yang dingin. Sudah kumpul semua? Tanya Pak RW mengatur posisi duduk warga di balai desa yang kini penuh. Tikar pandan digelar berjajar, lampu neon dinyalakan satu persatu, cahaya putih memancar di dinding batu yang mulai rapuh. Malam Jumat itu pengajian besar dimulai seperti biasa, tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Pak Ustadz memulai bacaan ayat suci, suaranya menggema di antara desiran angin dan suara serangga malam yang bersaut-sautan. Aroma kemenyan dan minyak kayu putih menguar dari arah luar, bercampur dengan bau tanah lembab setelah hujan sore. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan-perempuan duduk berderet di tikar belakang, kepala tertunduk, bibir bergerak mengikuti bacaan. Semua berharap dalam hati, teror yang melanda desa mereka segera berakhir. Bu Yani merapatkan kerudungnya. Pak Samsul belum datang ya? Tadi lihat masih di rumah, bisik Bu Kenes sambil menoleh ke arah pintu. Mungkin sebentar lagi. Tiba-tiba lampu berkedip dengan cepat, seolah ada yang memainkan saklar. Tiba-tiba, beberapa saat kemudian padam. Tidak ada angin, tapi daun pohon waru yang tampak dari balik jendela bergerak pelan, seperti sedang bergulat dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Listriknya mati, bisik seseorang di kegelapan. Dah biasanya begini, aku ngerasa ada yang gak beres malam ini. Udara mendadak dingin, nafas mengembun keluar dari mulut. Tidak seorang pun bergerak, bahkan Pak Ustadz berhenti membaca. Tangannya masih memegang Al-Quran di dadanya. Di antara gelap tercium aroma anyir darah bercampur tanah basah, aroma kemenyan dan bunga kamboja menusuk hidung. Aromanya kuat sekali, gumam Pak RW, tangannya mengusap hidungnya. Seorang perempuan, pakaiannya compang-camping, kain batik lusuh menggantung seperti gurat luka, tubuhnya penuh darah yang sudah menghitam, mengering seperti cat. Perutnya robek lebar, bagian dalam terlihat mengerikan. Usus dan organ lain bergelantungan seperti tali tambang putus. Matanya membelalak tanpa berkedip, langsung menatap Pak Samsul yang tiba-tiba muncul di pintu belakang. Tubuhnya gemetar hebat. Astagfirullah. Terdengar dari salah satu warga, suaranya bergetar. Di belakang sosok perempuan itu sesuatu merangkak pelan, bayi merah, tubuhnya dipenuhi lendir darah, matanya kosong seperti kelereng hitam, dan mulutnya mengeluarkan tangisan lirih yang memilukan. Itu bayinya, bisik Bu Yani. Tangannya mencengkeram dada, nafasnya tersegal. Pak Samsul berdiri dengan tubuh gemetar, nafasnya memburu seperti orang yang baru berlari jauh. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Pergi, pergi, teriaknya dengan suara serak, tapi tidak ada yang merespon. Semua warga yang berkumpul di balai desa seperti lumpuh, tubuh mereka membeku, kaku seperti patung batu. Mata mereka terbuka lebar, hanya mampu bergerak mengikuti satu arah. Satu sosok mengerikan yang melayang perlahan masuk ke dalam balai. Angin dingin menyusup ke sela-sela tubuh mereka, membawa bisikan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok itu, bayangan kelam tanpa wajah jelas, hanya muncul beberapa detik, namun kehadirannya begitu menyesakan. Dan tiba-tiba hilang, menguap seperti kabut yang tersedot ke kegelapan. Di tengah keheningan yang mencekam, Santi, seorang gadis muda yang berada di tengah ruangan, tiba-tiba tubuhnya menegang. Urat-urat di wajahnya menyembul, nafasnya tersegal.
dan matanya membelalak penuh tekanan yang tidak terlihat. Lalu terdengar suara, "Kau harus bertanggung jawab atas kematianku, Samsul." Namun itu bukan suara Santi. Suara itu lebih serak, lebih dalam, seolah keluar dari tenggorokan yang pernah dicekik kematian. Warga hanya bisa menyaksikan, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara, hanya bisa menatap dengan ketakutan yang tidak terucap. "Ampuni aku, ampuni." Ia berbicara dalam suara serak yang tidak pernah warga dengar sebelumnya. Suara orang yang sudah menyerah pada takdir. "Sarni, aku mohon ampuni aku." Mata Pak Samsul berkaca-kaca. "Kau sering bantu di rumah. Waktu istriku sakit, kau bantu sapu, bantu masak. Kau gadis baik." Sosok Santi mendekat, langkahnya seperti terseret, kaki telanjangnya meninggalkan jejak darah di lantai tanah. Bayi merah tiba-tiba sudah menempel di kaki Pak Samsul dengan tangan kecil yang dingin. "Kau tega memperkosaku. Kau hancurkan masa depanku waktu itu." Suaranya serak, nyaris patah di ujung kata. Mata Santi yang masih dipengaruhi arwah Sarni menatap lurus, tapi sinarnya kosong, seperti menembus waktu, kembali ke malam kelam yang selama ini hanya bisa ia kubur dalam diam. Aku mabuk malam itu, aku tidak sadar. Aku. Suara Pak Samsul pecah seperti gelas yang jatuh. Ia memukul dadanya sendiri, berulang-ulang, sampai terdengar suara denting kancing bajunya. "Kau datang bilang hamil. Aku takut semuanya tahu. Reputasiku hancur. Aku guru, aku tokoh masyarakat. Aku panik. Aku bohong padamu." Wajah Santi mendekat, bau busuk menyeruak, membuat beberapa warga mual. "Aku ajak kau ke pohon waru, bilang mau tanggung jawab, mau nikahi kau. Tapi aku bawa tali, aku cekik kamu sampai tidak bernapas lagi. Aku gantung tubuhmu di pohon itu." Pak Samsul meraung, air matanya bercampur ingus. "Aku buat seperti itu agar orang kira kau bunuh diri karena putus asa." Suara tangis bayi menggema dari berbagai penjuru ruangan, dari atap, dari sudut-sudut gelap, dari bawah tikar, seperti ada puluhan bayi yang menangis bersamaan, lalu mendadak lenyap. "Maafkan aku, Sarni, maafkan." Santi menyentuh dahi Pak Samsul dengan jari-jari yang sudah membusuk. Seketika tubuh lelaki itu terhempas ke belakang, membentur dinding dengan cepat. Warga lain masih tidak bergerak, seperti patung lilin yang membeku. Beberapa mulai menangis diam-diam, wajah mereka penuh rasa bersalah dan takut. "Maaf," ucapnya pelan namun tajam. Tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Pak Samsul. "Kau pikir dengan kata maaf, semua bisa kembali? Masa depanku, kesucianku, hidupku yang kau hancurkan." Pak Samsul jatuh bersimpuh, tubuhnya gemetar hebat, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Aku tahu, tapi aku mohon, ampunilah aku, Sarni." Tiba-tiba tawa lirih menggema dari arah Santi, atau lebih tepatnya dari sosok yang kini menguasai tubuhnya. Tawa itu pelan namun menggigit, lalu berubah menjadi nyaring dan menggema menakutkan. Mata Santi berubah tajam, suaranya bukan lagi milik manusia. "Kau harus mati di tanganku, Samsul." Nada suaranya menggelegar, penuh dengan dendam yang terpendam bertahun-tahun. Santi tiba-tiba menoleh ke arah sebatang bambu yang tergeletak di tanah, matanya kosong namun dipenuhi kekuatan yang tidak terlihat. Udara di sekelilingnya terasa menegang, seolah waktu berhenti sejenak. Tanpa aba-aba, bambu itu melesat dengan kecepatan tidak masuk akal, seperti dilempar oleh kekuatan tidak kasat mata. Dalam sekejap bambu itu menembus perut Pak Samsul dengan suara duk yang mengerikan. "Sekarang rasakan apa yang aku rasakan dulu, Samsul." Suaranya nyaring, memecah kegelapan malam. Pak Samsul terhuyung, matanya membelalak, darah mengalir membasahi lantai balai desa, nafasnya tercekat. Tangan gemetar mencoba meraih benda yang menusuk tubuhnya, namun sia-sia. Di saat yang sama tubuh Santi ambruk ke tanah, jatuh seperti boneka yang talinya diputus. Sunyi, tidak ada suara, hanya desiran angin dan tubuh Pak Samsul yang perlahan tumbang di sampingnya. Sarni dan bayinya perlahan menghilang seperti asap, hanya bau darah dan aroma tanah kubur yang tersisa, menyesakan dada.
Pak Samsul tergeletak, nafasnya berat, terengah-engah, dadanya naik turun tidak teratur, tubuhnya kejang sebentar kemudian diam. Lampu petromak menyala kembali dengan sendirinya. Innalillahi. Suara Pak RW terdengar begitu lirih, seperti sebuah bisikan, namun cukup terdengar di telinga para warga. Warga yang ada di balai desa geger, tapi Mbok Kenes, wanita tua yang paling sepuh di desa, hanya berkata dengan tenang, "Sudah selesai, kebenaran sudah kembali ke tempatnya." Tidak lama setelah itu hujan deras mengguyur desa selama 3 hari berturut-turut. Petir menyambar pohon waru berkali-kali. Pagi hari pohon raksasa itu tumbang ke tanah dengan suara gemuruh yang membangunkan seluruh desa. Akar-akarnya terbongkar mencengkram tanah seperti tangan raksasa. Sejak saat itu rumah Pak Samsul dibiarkan kosong. Tidak seorang pun mau mendekatinya, bahkan untuk mengambil barang-barang berharga. Beberapa warga memilih pindah lebih jauh dari daerah bekas pohon waru meski sudah ditebang dan akarnya dicabut. Tanah di sekitarnya dianggap tidak akan pernah bersih lagi. Setiap malam Jumat, anak-anak dan beberapa warga masih mendengar suara tangis bayi dari arah rumah kosong itu. Tangisan lirih yang membuat bulu kuduk merinding. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.